Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sadatanal ulama, ashabal fadilah, para ulama, para masyayikh yang selalu kita ta'zimi dan kita harap doa barokahnya, saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Kiai Kampung Kudus, semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, setelah sholat maghrib, bersama kita akan ngaji tafsir Al-Jalalain atau tafsir Al-Jalalain bagian pertama episode 1, yaitu membahas surah Al-Fatihah dimulai dari ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perlu diketahui bahwa tafsir Jalalain ditulis oleh dua ulama yang bergelar Jalaluddin. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu beliau mengarang dari surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Jadi diloncat surah Al-Fatihah, kemudian dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Belum selesai penulisan, ternyata beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menulis tafsir dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Beliau tulis dalam waktu 40 hari, dimulai dari awal Ramadan selesai 10 Syawal. Nah, oleh karenanya kitab tafsir ini dinamakan Tafsir Jalalain karena dikarang oleh dua ulama Jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Secara singkat saja, sebelum kita mengaji, mari kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Burung kutilang masuk gua hinggap ke pohon di tengah hutan. Sebelum ngaji sunnah berdoa, utangnya lunas, ora kakean pikiran. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala ma dawa bihi aslafun salihun wa ala ma nama bihi muallif hadzal kitab. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti usulihima wa furu'ihima ma syaikhihi ila intaha. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini termasuk Makkiyah. Jumlahnya ada 7 ayat dan 27 kalimat serta 140 huruf.
Surah Al-Fatihah ini diturunkan setelah surah Al-Muddatsir menurut mayoritas ulama. Nah, nama-nama dari surah Al-Fatihah ini banyak menurut Imam Al-Qurtubi sekitar 12, kalau tidak salah 14, sekitar itu. Di antaranya Ummul Quran, Ummul Kitab, kemudian Al-Masani dan seterusnya, termasuk juga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya seringkali kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini disingkat dengan basmalah. Basmalah sendiri itu merupakan masdar qiyasi dari basmala yubasmilu basmalatan, termasuk dalam fi'il rubai mujarrad, sama dengan dakhroja yudakhriju dakhrojatan. Nah, kalau dalam ilmu istiqaq yang awalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim kemudian disingkat menjadi basmalah, ini namanya dalam ilmu istiqaq nuhtun. Nuhtun itu adalah meringkas dua kalimat atau lebih, dipotong letter jadi satu kalimat. Nah, contohnya syairnya Imam Khalil bin Ahmad, aqulu laha wa dam'ul aini jarin alam yahzunki hayalatul munadi. Dalam kitab Al-Ain, hayalatu itu awalnya hayya sama ala, kemudian digabungkan jadi hayala. Hayala yuhayilu hayalatan. Nah, nuhtunnya di sini dalam kalimat basmalah itu nuhtul fi'li. Nanti ada nuhtul ismi, nuhtul harfi, nuhtul sifat dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke analisis lafaz atau tahlilul lafzi, analisis lafaz dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dimulai dari huruf ba. Huruf ba dalam kajian ilmu nahwu sendiri ya, itu termasuk dalam huruf jar. Dalilnya dalam kitab Jurumiyah, wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta'u. Nah, di sana ada huruf ba. Wa fi wa rubba wal ba'u. Dalilnya dalam kitab Imriti, ammal hurufu hahuna famin ila ba'un wa kafun fi walamun an ala kadzaka wawun bawata'un fil halif munzu rubba wawun rubbal munhawif. Dalilnya dalam kitab Alfiyah, kuatkan kitab Alfiyah, ka hurufal jari wa yamin ila hatta khala hasya ada fi an ala mundu rabbal lam kai wawun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Nah, di sana ada wal kafu wal ba. Ba termasuk huruf jar. Nah, karena ba termasuk huruf jar, hukumnya adalah mabni. Karena setiap huruf hukumnya mabni. Asal mabni sukun. Dalilnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Nah, mabni sendiri nanti ada mabni fathah, mabni kasroh, mabni dhammah, termasuk tadi mabni sukun. Dalilnya wa min hu fathin wa zu
kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Nah, akan tetapi ba dalam basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini mabninya mabni kasrah. Alasannya karena agar tidak ibtida'u bisakin, tidak diawali dengan sukun sehingga tidak bisa dibaca. Nah, langsung huruf ba sendiri dalam kajian ilmu nahwu dalam basmalah ini atau bismillahirrahmanirrahim ini bisa menjadi 3 kategori. Yang pertama, ba huruf jar zaidah, yaitu ma la yahtaju ila ta'alluqin yata'allaqu bihi wa laysa laha ma'nan fi nafsiha, yaitu huruf jar yang tidak membutuhkan ta'alluq, yang berhubungan dengannya juga tidak memiliki makna atau arti tersendiri. Nah, jika ba dalam basmalah dimaksudkan ba huruf jar zaidah, maka lafaz ismu atau lafaz ismi itu menjadi tarkibnya menjadi mubtada. Menurut qawaidul i'rab dikatakan wal ba'u fil maf'uli aw fil mubtada wal khabarul manfi zaidan bada. Nah, jadi tarkibnya lafaz bismi jika ba ini adalah huruf jar zaidah, maka ismi adalah jadi mubtada. Nah, jadi mubtada. Kalau begitu i'rabnya kira-kira seperti ini. Al-ba'u harfu jarin zaidin, huruf jar zaidah, wal ismu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih muni'a min dhuhuriha biishtighali mahalin biharakati harfi jarin zaidin wa khabaruhu mahdhufun wa taqdiruhu mabdu'un bihi au abda'u bihi badi'atan qawiyatan bi husnin niyati wal ikhlas. Kira-kira i'rabnya jika ditampakkan seperti itu. Kemudian yang kedua, singkat saja, ba huruf jar asliyah, yaitu ma yahtaju ila ta'alluqin yata'allaqu bihi wa laha ma'nan fi nafsiha. Huruf jar yang membutuhkan muta'allaq, yang bersangkutan dengannya dan juga memiliki makna tersendiri. Nah, jika yang dimaksudkan ba dalam bismillah ini adalah ba huruf jar asliyah, maka harus mendatangkan muta'allaq. Muta'allaqnya dengan apa? Nah, dikatakan dalam qawaidul i'rab wa 'alliqi dzarfa wa ma duhahu bil fi'li aw ma yahtawi ma'nahu. Buatlah ta'alluq atas dzaraf atau yang serupa dengan dzaraf. Ta'alluqnya dengan apa? Bil fi'li, dengan fi'il atau kalimat yang mengandung makna fi'il. Terus kemudian itu ta'alluq, harus membuat ta'alluq. Yang kedua adalah juga memiliki makna tersendiri. Walaha ma'nan fi nafsiha. Kemudian apa makna dari ba huruf jar asliyah? Terangkan dalam Alfiyah. Bil basta'in wa'ati awwid al-siqi wa mithlama wa min wa'an bihantiqi. Maknanya ba ketika dimaksudkan adalah huruf jar asliyah, maka menurut kitab Mughni Labib dikatakan ada sekitar 14 makna dari ba. Salah satunya bil basta'in, ista'in, isti'anah, meminta
lengan atau harapan. Kemudian wa'addi dan muta'addi. Kemudian awid makna takwid. Kemudian al-syiqi makna ilsaq. Ilsaq nanti ada ilsaq majazi, ada ilsaq hakiki. Wa misla ma' wa min wa an bihantiki. Nah, itulah makna dari huruf jar. Lalu kemudian ta'alluqnya menggunakan apa? Fi'il atau apa? Nah, jika menurut ulama Kufah, kita mengikuti ulama Kufah, maka ta'alluqnya ba dalam basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu menggunakan fi'il. Alasannya karena al-aslu fil amali ayyakuna fi'lan. Sedangkan kalau kita mengikuti ulama Basrah, maka menggunakan ta'alluqnya menggunakan isim. Sebab atau alasannya al-aslu fil kalami ayyakuna isman. Nah, dah. Yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama yang kita gunakan mengikuti ulama Kufah, yaitu menggunakan fi'il. Jika menggunakan fi'il, ta'alluqnya bisa menggunakan fi'il khas atau fi'il am. Fi'il khas ini untuk subjeknya tergantung ya. Kalau dia adalah seorang pengarang kitab misalnya, ketika menuliskan bismillahirrahmanirrahim adalah wa'alif menggunakan fi'il khas. Nah, tapi jika dia adalah seorang qari atau seorang yang pembaca, entah itu membaca Al-Quran atau membaca kitab, maka menggunakan fi'il am yang bermakna abtadi'u atau aqra'u dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, boleh menggunakan fi'il khas, boleh menggunakan fi'il am. Nah, kemudian ta'alluqnya kira-kira ada 7 jika menggunakan fi'il, entah itu fi'il khas atau fi'il am. Yang pertama, jika menggunakan fi'il khas, takdirnya adalah jika ditakdim atau didahulukan, ditaruh di awal, maka u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti tinggal dicocokkan. Jika menggunakan fi'il am, maka abtadi'u bismillahirrahmanirrahim atau aqra'u bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai 7 ini. Nah, ta'alluq itu bisa ditakdim dan bisa juga ditakhir. Ditakhir itu diakhirkan, ditaruh di belakang. Jadi bismillahirrahmanirrahim wa'alifu atau bismillahirrahmanirrahim aqra'u dan seterusnya. Nah, ada faedah-faedah tersendiri. Jika ditakdim, faedahnya adalah liri'ayatil maqamil amali alladzi huwal muqaddamu fil asli. Menjaga tempat amal yang pada dasarnya muta'allaq bismillah adalah didahulukan. Ini berdasarkan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu muta'allaq dari huruf ba, huruf jar ba, bismi rabbika itu. Nah, seperti itu. Nah, jika ditakhir, maka faedahnya adalah zikrul ma'muli qabla amilihi ifidul ihtimam. Faedahnya adalah ihtimam, yaitu menunjukkan betapa pentingnya permasalahan. Jadi ada faedah-faedahnya tersendiri, baik ditakdim maupun ditakhir. Jika seperti itu dimaksudkan adalah huruf ba jar asliyah, maka kira-kira i'rabnya jika ditakdim u'allifu hadzal ta'lifa seumpama, atau aqra'u qira'atan masalan, entah itu pakai fi'il khas atau fi'il am nanti. Bismillatil jami'ah ala jami'is sifatil uluhiyah al-mun'imi bi jalailin ni'am al-mun'imi bi daqaiqiha hala kauni musta'inan wa mutabarikan litahsulal barakatah bi dzikril ismi min asma'illahi ta'ala. Kira-kira kalau ditampakkan seperti itu. Dah, singkat saja. Kemudian yang ketiga adalah ba huruf qasamiyah atau untuk bersumpah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, demi nama zat Allah, seperti itu. Tetapi harus
ditambahkan atau ditakdirkan jawabul qasamnya, yaitu la u'allifu atau la aqra'u. La u'allifu jika memakai fi'il khas, la aqra'u jika memakai fi'il am. Ya seperti itu, mudah. Kemudian selanjutnya lafadz ismi, setelah huruf ba kemudian ismi, bismi. Termasuk idhofat kepada lafadz jalalah Allah, bismillah. Lafadz ismi dulu. Ibnu Hajib dalam kitabnya Asy-Syafiyah menerangkan bahwasanya kenapa kok ismi ini hamzah wasolnya dihilangkan, ya dihilangkan yang awalnya bismi, karena wa naqasu min bismillahirrahmanirrahim al alifa likasratihi, sebab para ulama menghilangkan alif dalam bismillahirrahmanirrahim likasratihi, sebab banyak penggunaannya. Bi khilafi bismillahi atau bismi rabbika, berbeda halnya dengan bismillahi atau bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu hamzah wasolnya ditulis, wajib ditulis. Nah, ada 4 syarat hamzah wasol pada kalimat ismi dibuang. Yang pertama, penyebutan basmalah secara sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, muta'allaknya tidak disebutkan baik sebelum atau sesudahnya, tidak disebutkan wa'alifu bismillahirrahmanirrahim. Berbeda halnya dengan surah Al-Alaq ayat 1 tadi, ada disebutkan muta'allaknya, yaitu iqra bismi rabbika, maka alifnya harus diikutkan, hamzah wasolnya harus diikutkan. Kemudian yang ketiga, huruf jar berupa ba, bukan yang lain. Yang keempat, mudhaf ilah berupa lafadz jalalah atau Allah. Nah, seperti itu, itulah 4 syarat yang harus terpenuhi. Hamzah wasol dalam kalimat ismi bisa dalam lafadz ismi bisa dibuang. Nah, i'rabnya lafadz ismi itu jar, sebab kemasukan huruf jar ba, ya. Jadi huruf jar ba itu hukumnya nanti kayak harokat akhir dari sebuah lafadz itu harus jar. Dalilnya khafiduha talasatun anwa'u al-harfu wal mudhafu wal itba'u. Kitab Imriti ini. Lafadz ismi sendiri itu mustaknya atau secara lugatnya itu ada sekitar 18. Ismun, simun, siman, samaun, simatan, samatun. Terus kemudian samaun, simun, wasmun, samatun, kaza summa, wasid simatan, wastis awaili kuliah. Ini menurut para ulama menantumkan lafadz lugat dalam ismun itu ada sekitar 18. Ada yang versi ismun, simun, siman, samaan, wasimatan. Ada yang versi samaun, simun, wasmun, samatun, kaza summa. Nah, talisuhna lil talkaromah waslis awaila kuliah. Ini versi saja. Nah, kemudian dalam kitab Alfiyah, washtaqal isma min samal basriyun washtaqahu min wasamal kufiyun wal madhhabul muqaddamul jaliyu daliluhul asma'u wasumayyu. Nah, dalam lafadz ismun itu awalnya sumuwun, mengikuti ulama Basrah kita. Beda halnya dengan ulama Kufah dari wasmun. Nah, sumuwun ini lam fi'il dari sumuwun, yaitu wawu, dibuang karena kebiasaan setiap kata yang diakhiri dengan huruf illat, yang di sini adalah wawu, itu harus dibuang. Seperti kata yadun yang asalnya yadaun, wawunya dibuang. Nah, kemudian lafadz sumuwun wawunya dibuang, kemudian sinnya disukun, kemudian didatangkanlah hamzah wasol biar supaya agar bisa dibaca menjadilah ismun. Nah,
kira-kira seperti itu prosesnya, proses i'lalnya seperti itu. Kemudian idhofat lafat bismi kemudian ke Allah, bismillahi. Nah, ini ada perbedaan ulama. Hukum mudhaf ilah itu kan harus jar. Nah, yang meng-JR-kan itu apakah mudhaf ataukah mengira-ngirakan makna min atau fi. Nah, menurut Ibnu Malik dan Az-Zujjad, Ibnu Malik dalam alfiyahnya mengatakan wastaniya jurwan min au fi idza lam yasluh illa dzaka wallama khudha. Jadi mudhaf ilah itu wajib di-JR-kan dengan mengira-ngirakan maknanya min atau maknanya fi. Berbeda halnya dengan menurut Imam Sibawih dan jumhur ulama nuhat, ulama nahwu. Menurut mereka wa haqqul mudhafi ilaihi ayyakuna majruran bil awal. Ini dalam kitab Asmuni juz 2 halaman 237 dikatakan. Nah, idhofat lafat ismi pada Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama idhofat bayaniyah, yaitu ayyakunal mudhafu wal mudhafu ilaih yasihani mubtada'an wa khabaran. Jadi antara mudhaf dan mudhaf ilaih sah dijadikan mubtada dan khabaran. Hasil menjadi ismullahi, takdirnya adalah ismul musamma billah. Kemudian yang kedua idhofat hakikiyah allamiyah. Idhofat hakikiyah allamiyah, yaitu mentakdirkan atau menyimpan maknanya lam. Dan jika lamiyah tersebut adalah lamiyah istighraqiyah, maka maknanya akan menjadi tiga bentuk. Yang pertama istighraqiyah jam'ul afrad. Dalam istilah ilmu mantek dimasukkan dalam qadhiyah hamliyah kulliyah malah musawwarah bisuril kulli mujabah, karena menggunakan adat surkul nanti. Nah, jadi menjadi ismun min kulli asma'illahi ta'ala. Yang kedua istighraqiyah ba'dul afrad. Jika dalam istilah ilmu mantek masuk dalam qadhiyah hamliyah kulliyah muhmalah musawwarah bisuril juz'i mujabah, karena menggunakan adat sur juz nanti, yaitu menjadi ismun min ba'di asma'illahi ta'ala. Yang terakhir istighraqiyah jinsiyah, dimasukkan atau istilah-istilah mantek dimasukkan dalam qadhiyah hamliyah kulliyah muhmalah mujabah. Jadi ismin min jinsi asma'illahi ta'ala. Terus mengapa dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim ini harus ada isminya? Nah, menurut ulama setidaknya ada dua. Yang pertama, biar supaya dalam kalimat bismillah ini kalau tidak ada isminya, jadi billah itu bisa jadi maknanya adalah sumpah. Jadi membedakan antara makna sumpah dan harapan. Nah, yang kedua, guna mewujudkan tujuan utama pemaknaan, yaitu al-isti'anah. Jadi ba di sini bisa bermakna isti'anah jika digandingkan dengan bismillahi ta'ala, dengan lafaz ismi. Seperti dalam ayat fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Kemudian juga ayat tadi iqra bismi rabbikal ladzi, ada isminya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus singkat saja lafaz ar-rahmanir rahim. Tadi sudah ba, kemudian ismi, kemudian bismillah, kemudian yang ketiga ar-rahmanir rahim. Lafaz ar-rahmanir rahim merupakan jadi targetnya jadi sifat atau naat dari lafaz Allah. Nah, bentuk naat seperti ini dalam ilmu nahwu bisa dikotok, juga bisa diidba. Bisa dikotok,
juga bisa di itba. Kotok itu adalah qat'ul harokatis sifati bimausufiha, memutuskan harokat sifat dari mausufnya. Jadi contoh yang awalnya bismillahirrahmanirrahim kemudian dikotok ar-Rahman dan ar-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya kotok. Ini bisa dikotok juga bisa diitba karena man'utnya yaitu lafadz Allah. Lafadz Allah ini itu sudah bersifat muayyan atau tertentu. Arti muayyan adalah mausuf yang sudah jelas meski tidak disebutkan sebagian atau semua sifatnya. Nah, dalam Alfiyah dikatakan waqta awit bi'iyakun muayyana biduniha au ba'diha ta'mu lina. Nah, dalam pengucapan bismillah atau penulisannya bisa 9 macam. Bisa 9 macam ya. Tapi yang diperbolehkan atau yang boleh itu hanya 7. Yang 2 ini tidak boleh. Yang 2 yaitu itba' ba'da kotok ini tidak boleh. Kalau yang 7 ini boleh. Yang pertama kasrah fathin berarti ar-Rahmanir-Rahim. Kasrah kemudian fathah. Kasrah kemudian dhammah. Kasrotani, kasrah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dhammah kemudian fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Dhammah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah itba' pada kotok. Jadi kotok kemudian itba' itu tidak boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh. Kira-kira seperti itu. Nanti jika i'rabnya nasab seperti ini bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim, jika i'rabnya nasab berarti amilnya adalah fi'il, takdirnya misalkan amdahu atau a'ni dan lain sebagainya. Jika rafa berarti amilnya adalah mubtada yang dibuang, takdirnya huwa. Jika kurang paham nanti bisa dikaji lebih dalam lagi dalam kitab Alfiyah. Warfa'a win sib'in qata tamut mira mubtada'an law nasiban layudhira. Nah, itu kira-kira bait alfiyahnya. Kemudian kata Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan turunan kata dari rahimah. Rahimah yarhamu rahmatan, rahmat, yang bermakna riqatul qalbi taqtadil in'am wal ihsan. Artinya yang terbersit dalam hati yang mendorong untuk atau ingin memberi dan membuat kebaikan. Nah, kata Ar-Rahman berbentuk mubalaghah atau hiperbola yang agung rahmatnya besar. Kalau dalam makna itu zat kang welas asih fid dunya wal akhirah. Kalau Ar-Rahim zat kang welas asih fil akhirah faqat. Tapi juga ada tafsir makna lain dari Syekh Abu Bakar Syatha dan Syekh Ali As-Sabuni. Ar-Rahman di sini adalah al-mun'im bi jalailin ni'am, yang memberikan nikmat yang dengan agung-agungnya nikmat. Nah, maksudnya adalah ai usuliha, maksudnya pokok-pokoknya nikmat. Nah, Ar-Rahim contohnya yang usul adalah contoh nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kata Ar-Rahim berarti yang kontinu rahmatnya atau dimaknai dengan al-mun'im bitaqaiqiha. Maksudnya adalah ai furu'iha, cabang-cabangnya seperti tampan, cantik, banyak harta, bertambahnya iman dan sebagainya. Nah, ada juga yang maknai dengan makna umum dan khusus. Jadi artinya Ar-Rahman merupakan nikmat Allah sementara di dunia untuk seluruh makhluk, baik mukmin maupun non muslim. Sedangkan Ar-Rahim merupakan nikmat Allah yang Allah berikan untuk mukmin saja kelak di akhirat. Jadi maknai fil akhirah faqat.
Nah, kemudian dilihat dari ilmu bayan, salah satu cabang dari ilmu balaghah. Ini lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim disebut majaz mursal min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Itu termasuk majaz mursal yang dimutlakan atau yang dituliskan adalah sabab, sedangkan yang dikehendaki adalah musabbab. Maksudnya makna asal Ar-Rahman adalah pengasih. Sedangkan yang dimaksud adalah musabbab, yaitu al-ihsan, atau yang memberi atau membuat kebaikan. Alasan kenapa maknanya bukan makna asal, karena mustahil makna asal untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi makna asal Ar-Rahman yaitu riqatul qalbi taqtadil in'am wal ihsan. Yang terbersit dalam hati yang mendorong untuk atau ingin memberi dan membuat kebaikan. Nah, terbersit dalam hati itu mustahil bagi Allah. Jadi yang dimaksud adalah al-ihsannya, atau yang membuat atau memberi kebaikan. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Kemudian makna Bismillahirrahmanirrahim yang keempat, hukum membaca basmalah dalam sholat. Nah, hukumnya bagaimana? Menurut pendapat Imam Malik, bahwa tidak diperbolehkan membaca basmalah sebelum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat 5 waktu. Secara mutlak tidak boleh. Kecuali sholat sunnah, maka diperbolehkan. Berdasarkan hadis, karena bismillah tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah menurut beliau. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mughaffal, qala sami'ni abi wa ana aqra'u. Ibnu Mughaffal mendengar dari ayahnya, sedangkan dia atau Ibnu Mughaffal sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Faqala ya bunayya iyyaka wal hadas, wahai anakku, jauhilah olehmu perkara-perkara baru. Fa inni shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku salat bersama Kanjeng Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Falam asma' rajulan minhum yaqra'uha, aku tidak pernah mendengar sekalipun dari beliau-beliau yaitu Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak membaca surah Al-Fatihah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Qala Abdul Bar, menurut Abdul Bar, komentarnya Ibnu Mughaffal rajulun majhul. Ya, yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam As-Sawri. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan As-Sawri, hukumnya sunnah membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah, tapi caranya dengan sir atau lirih, tidak boleh dijaharkan. Nah, dalilnya dari hadis Nu'man, shallaitu khalfa Abi Hurairah faqra'a bismillahirrahmanirrahim qabla ummil Qur'an wa qabla surah wa kabbara fil khafdi war raf'i. Qala ana ashbahukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin mahalul istinbatnya itu adalah ayahnya Ibnu Mughaffal ini, ya, bukan Rasulullah Abu Bakar ini bukan tidak membaca, tapi membaca dengan liris, sehingga ayah dari Ibnu Mughaffal ini tidak mendengar saking lirih. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya wajib membaca basmalah karena bagian ayat dari surah Al-Fatihah. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas anan Nabi alaihi salatu wassalam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, caranya tergantung sholat. Jika sholatnya jahar, maka bacaan bismillah dan fatihahnya juga jahar. Contoh seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat. Selainnya sholat duhur dan sholat asar, maka sunnahnya dilirihkan. Kemudian khulasatut tafsir atau ringkasan tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim.
Cara ringkas saja, pertama, Allah mengajarkan kepada kita bahwa sebelum memulai segala aktivitas yang baik, mesti membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau setidaknya bismillah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Fi riwayatin bahwa ajdam atau abdar. Setiap perkara baik yang dimulai kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akta itu qillatul barokah, jadi barokahnya kurang barokah. Kemudian yang kedua, dalam syarah Bajuri ada 6 perkara yang tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan membaca basmalah sebelum memulainya. Yang pertama, hal yang oleh syarak ditetapkan keberadaannya diawali dengan selain basmalah seperti sholat, azan, karena oleh syarak telah ditetapkan pemulaannya dengan takbir Allahu Akbar. Tidak ada usah bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tidak usah seperti itu. Seperti juga haji dan umrah yang oleh syarak telah ditetapkan permulaannya dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bukan berupa zikir murni seperti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita zikir setelah sholat itu, Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya, tidak usah baca bismillah dulu. Azan. Sebentar lagi. Yang ketiga, perbuatan atau perkataan tidak penting. Bermain kelereng atau hendak mengobrol dengan teman. 4, perbuatan yang diharamkan, zina, minum khamar dan lain sebagainya. Mau meneguk satu botol khamar sama whisky, anggur merah, tidak usah baca bismillah karena perbuatan yang diharamkan. Yang kelima, perbuatan yang makruh secara zatnya seperti makan bawang dan lain-lain. Yang keenam, perbuatan mubah yang tidak hina juga tidak mengandung nilai kebaikan seperti hendak berdiri, duduk dan sebagainya. Yang terakhir, ucapan basmalah memberikan 2 dimensi, yaitu yang pertama, menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Tidak memakai baju, tidak berangkat sekolah, tidak ngaji, tidak bekerja, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim sehingga menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Yang kedua adalah rasa sadar diri akan keterbatasan dan kelemahan yang karena Allah kita selalu berharap curahan rahmatnya. Itulah kenapa tadi makna dari ba ini adalah isti'anah atau meminta pertolongan, yang dengan pertolongan Allah ya, dan curahan rahmat karunia dan kasih sayangnya, semua pekerjaan atau aktivitas terasa mudah. Segala aktivitas atau pekerjaan mendapatkan manfaat dan barokah bidini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.